Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. setiap waktu. Kami perlu Engkau Tuhan setiap saat. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami.
Dengan rendah hati kami datang Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dari apapun juga. Thank you Lord. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari katakan amin. Puji nama Tuhan, masih semangat ya. Kita masih tetap berdiri karena kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan sukacita dan semangat dengan satu pujian Ku diberi kuasa. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita sekali duduk. Saya mengundang, mari kita nyanyikan lagu kami ini dengan hati yang memuji Tuhan. Katakan
Ku datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ini untuk menyenangkanmu. Katakan karyamu. Karyamu indah bagiku, kasih penyelamatku, Yesus. Inilah persembahanku, membawa hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hatiku, membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari hari ini kami dari awal katakan ku datang dengan syukur. Dengan syukurku, kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu, karyamu indah bagiku, kasih penyelamatku, Yesus. Inilah persembahanku, membawa hati
selamanya umatnya kamu membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus, karena indah selamanya umatnya padamu. Yesus. Doa. Inilah hidup kami, inilah kami. Diri kami mempersembahkan diri kami sendiri kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan terus memperbaharuinya, dan biarlah Tuhan juga campur tangan supaya setiap kami sidang jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berharap perhatian kami penuh kepada firman-Mu. Nyatakan firman-Mu bagi kami. Pengurapan yang baru ada atas setiap kami, sehingga kehadiran kami tidak sia-sia. Kami pulang dengan membawa firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Hamba menyerahkan diri hamba sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh terus menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 ke-6, maaf. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai ayat 1, nanti sidang jemaat ayat yang kedua, kita bersaut-sautan hingga tuntas. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah lupa memberi makan pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang yang tidak diketahuinya telah disirami malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua berdoa agar kebaikan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah mensaksinya akan diadili Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai yang kita katakan,
Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tadi sebelum Mama Debbie berpindah ya ke tempat duduk, menghampiri saya dulu gitu ya, membisikkan warta belum dibagi linknya. Sebenarnya sidang jemaat, kita punya warta itu sudah terkoneksi sedemikian rupa. Bapak Ibu tinggal klik jadi ya di internet, bisa dicari di Google ya Pak Matius. Punya kita bukan web yang susah gitu ya, dibuka langsung jadi. Jadi sidang jemaat tinggal buka saja udah muncul warta kita, termasuk yang pagi hari ini. Bahkan itu bisa di-download. Saya sendiri pakai download, jadi kapan saja saya mau buka udah muncul gitu ya, bisa di-download itu, termasuk di handphone ya. Tapi bagaimanapun juga kan tidak semua dengan mudah, terutama kita yang usia tua gitu ya, kalau nggak mau dipanggil muda itu agak sulit, apalagi jempolnya lebih besar dari hurufnya, kadang-kadang salah tekan gitu ya. Tapi bagaimanapun kita yang tua harus mengikuti yang muda-muda. Saya berharap yang muda-muda juga kalau boleh di-download webnya ya. Ini loh gereja kami begitu ya, kira-kira begitu gambarannya. Ya, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak hal, bukan satu hal, tapi banyak hal. Tergantung dari mana dulu yang akan kita sorot, mana dulu yang harus kita perhatikan, berkaitan dengan hal menjaga. Ya, kalau Bapak Ibu anggap, katakanlah motor yang kita pakai, kendaraan transportasi yang kita pakai, sepeda motor, kita anggap itu paling penting, maka secara otomatis saat di parkiran kita perhatikan benar, kita harus kunci setang paling tidak. Bila perlu ada kunci tambahan. Karena kita menganggap motor itu barang yang berharga bagi kita, kita harus jaga. Demikian juga kita harus jaga kebersihan motor itu. Ya paling tidak udah malas benar sebulan sekali dicuci. Demikian juga perawatannya, ganti oli. Karena kita ingin motor yang kita punya sebagai alat transportasi penting untuk kita tetap pada fungsinya. Kalau Bapak Ibu punya kacamata yang tidak lepas, kecuali tidur. Tidur barulah lepas kacamata, betul ya? Kalau ada orang tidur tetap pakai kacamata, itu unik dan antik, gitu ya. Unik dan antik. Kenapa? Yang namanya orang tidur nggak mungkin bisa melek, tapi pasti ada dalam mimpi. Nah, otomatis kacamata akan disimpan dengan baik, ditempatkan dengan baik, dijaga supaya tidak kotor, tidak jatuh. Itu kalau kacamata. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kali ini Bapak Ibu, sesuai dengan bacaan kita Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Ini menyangkut diri kita dan orang di sekitar kita. Saya ulang, ini menyangkut diri kita dan orang di sekitar kita. Apa saja yang harus kita jaga? Yang pertama, kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, dari bacaan kita tadi. Jagalah supaya kasih persaudaraan tetap baik. Saya ulang, jagalah supaya kasih persaudaraan kita tetap baik satu terhadap yang lain.
Baik itu menyangkut orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal. Siapa itu dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kepada orang yang datang ke rumah kita, tamu-tamu kita, memberikan tumpangan kepada yang memerlukannya. Saudara kita, tamu kita, dan ini budaya Asia termasuk kita, tamu-tamu kita yang datang, sekalipun kita hidup di ibu kota, dengan rumah dan kamar yang terbatas, katakanlah seperti itu, kita tidak bisa tidak selalu berkata, nginaplah. Betul? Tidak mungkin Bapak Ibu berkata, oke, habis ini kalian nginap di mana? Padahal itu saudara kita, jauh-jauh datang dari daerah, datang ke tempat ini, lalu kita bilang, mau nginap di mana setelah ini? Atau berapa lama di sini? Tidak. Bila perlu lama-lama. Kan begitu Bapak Ibu. Saya pernah kedatangan tamu. Alasannya kenal baik dengan bos Sedayu Grup. Dikasih unjuk kartu namanya. Minta tolong mau carikan tempat kos. Saya sama istri cari tempat kosnya. Udah dapat. Lalu dibilangnya, ya boleh nggak kami ke tempat Bapak? Ya silakan saja. Itu dari hari ke sehari Bapak Ibu. Saya hitung-hitung 13 hari. Makan tidur kebanjiran sampai basah kasurnya, mereka nggak tahu kalau pastori udah kebanjiran. Akhirnya berpindah tempat ke sini. Kami tidak pernah komplain. Kami tidak pernah menyuruh keluar dari rumah. Nggak. Silakan. Selagi masih betah. Tapi sekali waktu datang kawan. Kawan ke kawan datang ke sini hari Jumatnya. Saya tidak pernah pesan. Saya tidak pernah berkata atau membisikkan sesuatu. Teman ini kasih pencerahan mungkin ke orang ini. Hari Jumat datang, hari Sabtu pergi dari rumah. 2 orang, Bapak Ibu. Ya silakan aja. Kami tidak pernah komplain. Kami memberi tempat, memberi tumpangan. Makanya sampai hari ini, Bapak Ibu, siapa saja yang saya kenal, yang tidak saya kenal, saudara atau bukan, ya, dia ada kontak saya, nggak tahu dari mana, lewat pertemanan, silakan datang. Nggak masalah. Istri saya juga nggak pernah ngomel. Anak-anak juga tidak. Selagi kita bisa menjadi berkat. Amin. Selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa, selagi masih ada tempat. Baik itu saudara dekat kita, teman kita, sahabat kita, orang yang tidak kita kenal tapi ada connect dengan kita. Pada akhirnya, berilah tumpangan. Apakah nginap atau sekedar kasih teh atau kopi di rumah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lakukan itu, kita juga sama dengan menjamu malaikat. Siapa di antara kita di sini kalau ada tamunya datang marah-marah? Ada? Tamunya datang nggak suka? Ada? Biarpun tempat kita terbatas, kita pasti senang kedatangan tamu. Amin. Saya besok ada tamu lagi sidang jemaat.
Ya, 2 orang. Ibu Ros dah tahu itu ya, Bu Ros ya. Kalau tamu datang rame di sini kadang-kadang ya, Bu Ros. Kita terima aja dengan senang hati. Ya. Yang tidak nyaman sidang jemaat, sayanya gitu. Istri tidak nyamannya itu adalah karena fasilitas kami yang terbatas. Fasilitas kita yang terbatas kadang-kadang itu juga jadi penentu merasa kita ini nggak nyaman terima tamu kita. Pernah tamu itu berkeringat di rumah itu. Kipas mati. Kita nggak ada AC. Yang pakai AC anak-anak di atas, di lantai 2. Tapi di bawah kan nggak ada. Saya nggak tanya bisa tidur atau tidak. Saya udah bayangkan kalau nggak ada kipas, itu pasti panas. Pasti berkeringat. Sementara di Kalimantan sana, selain rumahnya banyak, Bapak Ibu, rumahnya banyak, kamarnya luas-luas, nggak ada kipas pun tetap nyaman. Tapi kalau di Jakarta, yang biasanya tidur mimpi ini nggak mimpi-mimpi, bahkan tidak bisa tidur karena nggak bisa tidur, tidak bisa mimpi. Udah ada kipas saja masih panas. Ada yang datang ke rumah dari Kalimantan, dia orang kaya raya Bapak Ibu, yang punya supermarket di Kota Ngabang. Suami istri, yang satunya pendeta, yang juga dari segi fasilitas udah oke punya. Dia juga humas sebuah perusahaan yang ternama. Heran, dia cari kita. Udah datang ke sini. Hotel bisa nggak mereka sewa? Sangat-sangat bisa. Mau sebulan, mau setahun pun mereka bisa. Gitu. Duitnya udah nggak berseri. Tapi datang. Duduk di lantai. Makan seadanya. Saya bersuka cita, nggak tahu mereka bersuka cita atau tidak begitu. Jadi Bapak Ibu, siapapun tamu kita, terima layani. Amin. Abraham, tamu-tamunya dia minta datang. Yang lewat, makanya di Alkitab juga ada di Perjanjian Baru itu kan, waktu setelah peristiwa kebangkitan Yesus, 2 orang menuju Emmaus kan. Mereka berjalan, mereka nggak kenal Yesus lagi yang sudah bangkit dari kematian itu. Mau melanjutkan jalannya, mau ke sebelah begitu ya, kampung sebelah. 2 murid ini bilang, jangan dulu, singgahlah di tempat kami, bermalam. Itu membuktikan apa? Tamu bagi mereka, siapapun layak untuk diterima. Kecuali, ada kecuali, dia itu adalah penjahat. Perampok. Gak mungkin Bapak Ibu dan saya terima perampok di rumah kita. Betul? Nah ini yang pertama. Kalau Bapak Ibu perhatian kepada saudara-saudara kita yang bertamu di rumah kita, mereka juga akan senang. Amin. Kita sudah menjadi berkat dan kita juga diberkati. Tentu oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jagalah supaya kasih persaudaraan tetap baik, memberikan tumpangan kepada yang memerlukan, mengingat dan peduli kepada mereka yang menjadi pesakitan. Saya pakai menjadi pesakitan, Bapak Ibu. Mereka yang ada dalam penjara.
Kesamaannya yang dalam penjara ini adalah orang-orang yang sedang bermasalah dari segi hukum atau etika kemasyarakatan, dia disisihkan. Jangan kita ikut menyisihkan. Contoh saja kepada mereka yang menjadi pelaku pencurian motor atau perampokan di mana-mana. Kecuali yang saya tonton tuh di Kalimantan tuh, ya. Di mana-mana. Kalau yang namanya maling motor ketahuan, dihajar habis-habisan Bapak Ibu. Gak ada keamanan, dimatikan. Sebenarnya tujuannya supaya ada efek jerak gitu. Sekalipun sudah begitu, tetap aja kan perampokan pencurian motor tetap berlangsung sampai hari ini. Maksud saya adalah kalau ada yang ketangkap ini, ketangkap pelaku pencurian motor, sebagai orang yang peduli kepada sesama adalah apa? Jangan ikutan. Jangan ikut-ikutan mukul, nendang, ngebalok orang. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Ada yang salah di dalam masyarakat kita. Main hakim sendiri. Dimatikan. Kebanyakan seperti itu. Bapak Ibu, jangan kita ikutan. Bukan berarti kita mendukung perampokan, pencurian, bukan. Lalu bicara pesakitan berikut, ini mereka yang dipenjara. Gereja. Sampai hari ini, gereja kita belum ada program ambil bagian dalam perkunjungan kepada saudara-saudara yang dipenjara. Namanya pelayanan penjara. Ada nggak itu? Ada. Saya waktu masih mahasiswa sudah melayani di sebuah penjara yang ada di Bekasi. Saya juga udah pernah melayani yang di Salemba waktu masih jadi mahasiswa. Bahkan waktu di Bekasi itu didokumenter oleh Menteri Kehakiman dulu. Harusnya saya yang khotbah, akhirnya jadwal saya yang khotbah karena yang punya yayasan dia tahu akan di syuting masuk TVRI di dokumenter, dia bilang udah dia aja yang khotbah. Jadi saya sebagai pemimpin pujian dia yang khotbah, nggak apa-apa. Karena ambil bagian dalam pelayanan. Gereja kita sekali waktu, suatu saat, kiranya mau terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan penjara. Paling tidak, ya, paling tidak ikut rombongan yang sudah ada. Saya dorong nih sidang jemaat biar tahu juga situasi, kondisi orang yang ada di dalam penjara seperti apa. Baru yang disisihkan oleh masyarakat, yang dianggap unik, aneh, dijauhi, dihindari, karena pemikirannya, karena apalah namanya. Kita jangan ikut-ikutan, menyudutkan dan lain sebagainya. Berikut, menguatkan dan peduli kepada mereka yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Dulu sebelum Pak Jokowi, maaf ya, saya bukan sedang kampanye. Nggak ada urusannya dengan kampanye.
baik untuk partai maupun untuk orang, tapi kita juga jujur menilai, betul? Hanya di era Jokowi, tanah-tanah yang dibebaskan dibayar. Hanya era Jokowi, tempat-tempat atau wilayah dilindungi dengan mengeluarkan apa? Sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, ada badan hukum. Orang tidak semena-mena mengambil alih rumah, gedung, lahan, dan lain sebagainya yang ada di atas tanah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara, mengingat, dan peduli kepada mereka yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Itu di negara ini terus terjadi. Sekalipun pemerintah sudah menetapkan undang-undangnya. Perlindungan kepada masyarakat, pembelaan kepada masyarakat, tetap harus diwaspadai. Dan ini karena terjadi ada pengusaha-pengusaha jahat yang menjadi investor dengan segala macam kepentingannya. Dia berusaha untuk mengambil alih. Bagaimana caranya? Kita sebagai orang Kristen tidak boleh pada saat melihat di TV hanya berkata kasihan ya. Tidak. Paling tidak kita harus berdoa bagi mereka yang terpinggirkan, yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Tadi Pak Apris ke Pastori. Karena datang duluan ya Pak Apris. Kita ngopi. Nanti ngopi lagi. Ya. Nah, kita sempat diskusi tentang apa yang beredar hari-hari belakangan ini di TikTok gitu ya, di YouTube. Bagaimana masyarakat diperhadapkan dengan aparat kepolisian. Kejadiannya tanggal 6 atau tanggal 7. Saya lupa dengan pastinya. Bulan ini. Hari ini tanggal 9. Atau tanggal 6 atau tanggal 7 deh kejadiannya itu. Aparat keamanan dalam hal ini BRIMOB, polisi, datang bermobil-mobil. Ya. Lalu masyarakat adat Dayak datang juga. Dengan membawa, saya tonton juga itu, dengan membawa mandau begitu. Kalau mereka udah panas, nggak takut dengan senjata. Ya. Jadi akhirnya masuk dalam tindakan kriminal. Karena menghancurkan kantor, membakar mobil, dan lain sebagainya. Pokok masalahnya jadi kabur, Bapak Ibu. Pokok masalahnya mereka menuntut supaya bagi hasil sebagaimana MOU yang pertama. Karena tanah mereka dihargai dengan harga murah. Bahkan mereka menyerahkan tanahnya dengan diiming-iming bagi hasil 20, 80, 70, 30. Itu banyak terjadi dari Kaltara sampai Kalbar itu, Bapak Ibu. Hampir setiap tahun ada konflik. Kenapa? Karena para investor nakal, pengusaha nakal, yang kadang-kadang didukung oleh putra daerah, bahkan putra daerah jadi direksinya dan lain sebagainya. Karena ada kesepakatan seperti itu tadi. Ini kan tanah dipakai perusahaan, apakah itu pertambangan, perkebunan, dalam jangka panjang beralih kepemilikan lagi perusahaannya, maka otomatis Dayak dalam hal ini kehilangan tanahnya. Ini pembunuhan secara sistematis terhadap orang-orang Dayak yang dikerdilkan, yang sengaja diperlakukan tidak adil. Apa itu berlaku hanya dialami oleh orang-orang Dayak? Tidak.
Hampir di semua wilayah di Indonesia, kalau sudah masuk pertambangan, masuk perkebunan, jika tidak waspada, tidak hati-hati, mereka diperlakukan sewenang-wenang. Gereja dalam hal ini tidak boleh berdiam diri. Gereja harus ambil bagian. Dorong jemaatnya, dorong orang-orang yang punya pemikiran. Bagaimana memediasi, bagaimana mengatasi, memberi solusi. Supaya sama-sama merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memenuhi butir-butir Pancasila. Kita gimana? GKRI, khususnya GKRI Epifania. Pedulikah kita kepada mereka yang diperlakukan sewenang-wenang? Hak-hak mereka dirampas, paling tidak. Rasa peduli kita dalam menjaga kasih persaudaraan sebagai anak bangsa dengan menjadikan pokok doa syafaat. Amin. Miris memang. Mereka ditangkap seperti menangkap teroris, Bapak Ibu. Ya. Padahal mereka masih merasa itu tanahnya. Karena hak-haknya tidak dipenuhi, maka mereka menuntut. Itu di Kalimantan. Bagaimana di Jakarta? Dulu di Jakarta atas nama negara juga, Bapak Ibu. Bacalah sejarah Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa pengambil alihan tanah-tanah masyarakat di sana di era Orde Baru. Saya tidak bisa membuka lebih jauh. Ya, bagaimana di tempat-tempat lainnya sama. Gereja harus peduli. Martin Luther King Junior, Bapak Ibu, dia melihat keadaan yang tidak baik di Amerika. Ya, perlakuan terhadap kulit berwarna itu sewenang-wenang. Kalau yang berkulit hitam, maaf jangan ada yang tersinggung ya, karena kulit nggak bisa diganti. Ya, hitam juga manis, amin. Kalau nggak manis Bu Ratmi nggak bakalan mau. Ya, Martin Luther King, dia adalah seorang doktor teologi. Dia adalah seorang gembala sidang baptis. Dia melihat ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Orang kulit hitam udah duduk di bis, datang orang kulit putih, yang duduk ini harus berdiri memberi tempat kepada yang berkulit putih. Beli makanan ngantri harus diprioritaskan yang warna kulit putih. Lalu Martin Luther King bergerak dengan aksi damai. Menghimpun seluruh masyarakat bergerak. Sempat dia juga dibom tempatnya, digranat. Tapi lewat perjuangannya, terpilihlah Barack Obama. Setelah sekian puluh tahun, lewat perjuangan yang dimana masyarakat diperlakukan sewenang-wenang. Nah pertanyaan saya, jangan-jangan gereja mendukung hal yang tindakan sewenang-wenang. Makanya gereja diam. Gereja harus bergerak terhadap kesewenang-wenangan. Tapi memang harus berhitung.
kadang nyawa yang harus jadi taruhan. Martin Luther King itu ditembak, Bapak Ibu, dan akhirnya meninggal. Gereja harus ambil bagian. Saya di toko buku BPK Gunung Agung suka cari buku tentang hukum adat, tentang kerukunan umat beragama, tentang ketidakadilan. Saya udah mulai banyak bukunya, Bapak Ibu. Saya mulai baca. Ya. Ternyata kasus tanah itu sudah sejak lama ada di negeri ini. Berkasus yang banyak membuat orang akhirnya menderita sengsara. Berapa minggu yang lalu, saya diajak makan di daerah Kuningan. Ya, ada pertemuan di sana yang punya tempat makan ini mengundang saya waktu awal buka tempat makannya. Minta saya berdoa. Saya berdoa di situ. Ya. Nah, kemarin pulang dari sana, paparan mau naik motor atau naik mobil? Sebaiknya paparan ikut saya naik mobil. Karena saya datang ke sana pakai motor, berboncengan. Kita ke rumah, saya ditawarin untuk mampir ke rumahnya. Nah, banyak yang dibicarakan, banyak yang digali dari situ. Nah, waktu keluar dari area makan itu, menuju mobil, ada satu-satunya rumah di situ. Yang di sekelilingnya itu adalah gedung-gedung bertingkat. Puluhan tingkat. Di situ tempat area makan yang sudah dikhususkan bagi karyawan dari mana saja untuk makan di situ. Dan saat kami ada di sana, sedang disosialisasi makanan halal, Bapak Ibu. Kita nguping aja. Ternyata sertifikat halal, makanan halal itu peraturannya sedemikian rupa. Termasuk ikan beli di mana, sayurnya apa, menunya apa saja, bagaimana kalau daging memasaknya, memotongnya, dan lain sebagainya. Saya hanya nguping aja, Bapak Ibu. Tapi yang menarik itu rumah satu-satunya. Itu semua udah beres semua, tinggal satu rumah. Dia pasang berapa miliar begitu. Gak ada yang berani beli. Di Grogol sini, tidak jauh Bapak Ibu, di depan rumah sakit, apa namanya? Bukan Duta Indah ya, yang rumah sakit Grogol itu. Bukan Sumber Waras. Tempat dulu Eliezer dirawat itu, apa namanya Mbak Debi? Royal Taruna. Ya, ini aja saya udah lupa. Di Royal Taruna itu, di depannya itu ada lahan, Bapak Ibu. Jadi ada pintu gerbang, itu semua udah dibeli. Kawasan itu udah dibeli. Yang membeli orang dari Singapura, saya dengar. Orang Singapura beli tanah di Indonesia. Tapi di situ ada satu rumah yang dia bilang, silakan beli kalau mau beli. Tapi saya pasang harga. Kalau zaman dulu seperti itu Bapak Ibu, mereka kadang-kadang udah dihabisi dengan caranya untuk dapatkan tanah tadi dengan sewenang-wenang. Tapi akhirnya sampai hari ini tempat itu belum dibangun karena masih ada rumah yang satu di tengah-tengah area yang sudah rata dengan tanah.
Saya sering main ke sana. Karena yang punya rumah ini orang Dayak, Bapak Ibu. Jadi saya suka ke situ. Dia bertahan sampai hari ini. Dia tidak mau orang berlaku wenang-wenang dengan membeli dengan harga murah. Harus sesuai dengan harga tanah. Dia bertahan sampai hari ini. Nah, kembali, jagalah supaya kasih persaudaraan tetap baik dengan memberi tumpangan, dengan peduli kepada yang pesakitan, dan peduli kepada yang diperlakukan sewenang-wenang. Ini masih yang pertama. Ya, sabar ya. Karena kan ada pengkhotbah di sini juga yang panjang-panjang kan? Sidang jemaat nggak protes kan? Iya, ini saya lanjut kalau begitu. Yang kedua, jagalah supaya perkawinan tetap berkenan kepada Tuhan. Ayat berapa itu? Ayat 4. Jagalah supaya perkawinan tetap berkenan kepada Tuhan. Penuh hormat kepada perkawinan dan tetap ada di kekudusan. Lembaga yang pertama di dunia itu bukan lembaga pemerintahan, Bapak Ibu. Ini berdasarkan Alkitab. Lembaga yang pertama itu adalah pernikahan, keluarga. Itu lembaga yang pertama yang Tuhan resmikan untuk Adam dan Hawa. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua harus menempatkan bahwa perkawinan atau rumah tangga itu adalah yang harus kita hormati. Amin. Bapak, Ibu, suami istri harus hormat, harus menjunjung tinggi terhadap keluarganya. Demikian juga yang sudah berkeluarga harus hormat atau menghormati keluarga yang lain. Seperti apa menghormati? Tidak melecehkan kan? Tidak melecehkan keluarga sendiri. Tidak melecehkan keluarga orang lain. Hormat terhadap perkawinan. Dan tetap ada dalam kekudusan. Kata tidak mencemarkan tempat tidur. Menghormati rumah tangga, perkawinan dikaitkan dengan menjaga kekudusan hidup. Jangan coba-coba berselingkuh. Dan juga jangan mau diselingkuhi. Jangan mau berselingkuh, jangan mau diselingkuhi. Tahu ya maksudnya ya? Saya pikir yang berselingkuh itu orang muda-muda. Yang kakek-kakek juga ada. Kenapa? Luinya, hepengnya banyak, cuannya. Dan di era ini, anak-anak remaja yang perempuan dan anak pemuda yang perempuan, bagaimana untuk mendapatkan uang dan fasilitas yang cepat? Diadakan pendekatan kepada yang punya duit. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi istri boleh disebut istri muda, boleh disebut istri simpanan, disimpan di tempat yang tidak diketahui. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Banyak. Selingkuh. Apa kepanjangannya itu? Saya pernah dikasih tahu.
selingan keluarga selingan rumah tangga utuh. Itu selingkuh. Kan update anak muda apa update? Gaul. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Kalau iman kita tidak kuat, pemahaman kita terhadap rumah tangga atau perkawinan tidak kuat, itu sangat mudah. Pertama, pasangan kita banyak kekurangannya. Kurang uang. Iya betul ya? Kurang ganteng. Kurang perhatian. Kurang cinta. Nggak mungkin. Tapi bisa jadi kurang perhatian tadi. Sementara ada yang beri perhatian. Ditanya udah makan belum? Makanan dibelikan. Ya, diteleponin, diajak jalan, diajak nongkrong. Curhat. Lama-lama jatuh hati. Lama-lama pergi ke tempat yang tidak seharusnya, ke hotel, ke losmen, ke rumah sewaan. Ada yang pacaran begitu. Hati-hati kita. Termasuk saya, Bapak Ibu. Istri saya kan nggak selalu bersama dengan saya. Saya sehari-hari di sekolah. Iya betul Bapak Ibu. Istri saya juga di sekolah. Kalau saya macam-macam, istri saya nggak tahu. Anak saya nggak tahu, jemaat nggak tahu, karena yang begitu rapi biasanya Bapak Ibu. Rapi. Sama seperti Bapak Ibu merapikan barang kiriman yang mau dikirim lewat JNT. Iya. Dibungkus rapi-rapi, baik-baik. Begitu juga perselingkuhan Bapak Ibu. Tapi ingat, ada yang melihat melebihi CCTV. Apa itu? Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan singkapkan ketidakbenaran karena kita tidak menghargai, tidak menghormati terhadap lembaga pernikahan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Yang gadis-gadis, ingat, jangan mudah tergiur dengan handphone Samsung berapa begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Perempuan itu kan senang diperhatikan. Senang diperhatikan, senang dipuji. Maaf ya. Apalagi suami tidak memuji ini. Nggak pernah bilang, sayang, hai cantik. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kita. Tadi suami punya kelemahan, pasangan kita punya kelemahan, ada yang memperhatikan. Hati-hati, itu ibaratnya iblis sedang menaruh umpan, seperti orang memancing. Paham? Maaf ya, saya pakai istilah paham begini terus gitu ya. Kebawa-bawa di sekolah ini. Pancing. Ada mata pancingnya, ada umpannya. Saya ini senang mancing dulu. Dari SD, SMP, sampai SMA di kampung. Dulu kan di Kalimantan itu sungainya bening-bening. Dasarnya kelihatan. Saya biasa pakai umpan cacing gitu. Taruh tuh gitu. Kelihatan tuh ikan. Kita mainkan gitu. Nanti langsung kalau itu ikan betok itu, kalau di sini ikan apa itu yang keras tapi enak dibakar.
Kalau gabus lain lagi. Kalau gabus itu dia biasanya di permukaan, jarang makan umpan di bawah. Dia harus pakai kodok mancingnya. Ya, saya tahulah tekniknya karena pemancing dulu. Bukan. Ikan betok kayaknya ada di sini deh. Di tempat Pak Apris banyak. Cuman saya nggak berani makan Pak Apris karena paritnya itu udah hitam semua gitu. Kepingin gitu ya. Dia tangkap itu umpan. Wah, senang ikannya. Tangkap umpannya, dia masukkan ke mulutnya kan. Lezat. Cacing bisa bikin kenyang. Kalau bahasa saya mungkin kalau saya jadi ikan, ini rezeki. Pas lagi sedang lapar dapat makanan yang lezat. Telan. Pemancing langsung tarik. Keluar dari air. Ujung-ujungnya adalah kematian. Begitu juga rumah tangga. Iblis bekerja sedemikian rupa untuk menghancurkan rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, tidak memagari diri, selesai rumah tangga kita. Cepat atau lambat akan ketahuan Bapak Ibu. Serapi apapun kalau saya ini selingkuh, saya ini nakal, pasti tersingkap. Pasti. Cepat atau lambat. Makanya jangan pernah main-main. Satu dengan berselingkuh. Kedua, maaf untuk anak-anak remaja ya, pemuda. Saya harus sampaikan juga. Jajan. Kan ada istilah itu di masyarakat kan? Jajan katanya. Kalau di daerah kita ini banyak tuh. Jalan Pesing. Ya, betul ya? Jalan Pesing habis jembatan itu yang ke sana, dari jembatan dari sana ke sini. Itu ada mungkin sekitar 1 atau 2 kilo itu ya. 1 kiloan mungkin. Ada terpalnya. Saya harap bapak-bapak di sini nggak ada yang mampir. Ya. Ini nggak jauh dari sini. Kita lurus keluar dari belakang ini, lurus aja ke sana. Ada namanya Royal. Iya. Betul ya, Royal yang ujung sana. Ah. Bapak Ibu sidang jemaat, itu kan nggak ada ikatan tuh. Nggak ada pacaran, tidak. Bisa jajan. Sehingga ada banyak kasus Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini. Istrinya nggak tahu, suaminya ternyata sakit. Sakit diperiksa, kena AIDS. Istrinya sedang hamil. Lalu pihak rumah sakit mengatakan istrinya juga harus diperiksa. Istrinya juga kena AIDS. Anaknya lahir juga kena AIDS. Ulah siapa? Ulah suami. Suaminya jajan di luar. Tuhan tidak mengendaki yang demikian, makanya Tuhan kasih kirim pasangan masing-masing. Makanya waktu awal memilih, didoakan. Jangan lihat gantengnya, jangan lihat cantiknya. Lihat nih anak-anak muda yang belum punya pasangan. Dengar baik-baik, simak baik-baik. Kalau ada yang naksir, dia kedipin 1 kali, biarin. Istilah saya ini. Kedipin 2 kali, nyantai. Kedipin 3 kali, ngediplah sekali. Berarti ganti berapa kali, Pak? Ya ini kan istilah saja Pak. Ya nggak apa-apa, kenalan.
Ya, kalau dia tertarik, dia pasti minta nomor handphone. Kalau orang yang nggak dikenal. Tapi kalau orang yang dikenal, dia udah pasti mulai nanya-nanya. Sekali waktu dia menyatakan isi hatinya, alias suka. Jangan langsung berbunga-bunga. Didoakan dulu. Udah didoakan, jalanin, tanya orang siapa? Tanya orang tua. Boleh atau tidak, dilanjutkan atau disudahi. Kalau memang oke, jangan hanya lihat cantiknya, gantengnya. Lihat apanya? Pribadinya, sifatnya, karakternya itu penting. Karena karakter sifat itu nanti akan bersama-sama dengan kita orangnya. Karena pernikahan kekristenan tidak istilah tukar tambah ya. Nggak ada istilah tukar tambah nih. Kawin cerai, nggak ada. Saya ulang ya. Tidak ada yang bisa tukar tambah. Nggak ada yang bisa kawin cerai di dalam kekristenan. Khusus yang sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan. Lain soal kekristenannya Kristenan. Tahu Kristenan? Nggak bertumbuh imannya. Ada jemaat kita yang luar biasa. Masih bertahan. Saya nggak usah sebutkan. Masih bertahan sampai hari ini mempertahankan rumah tangganya. Mantap. Luar biasa. Sekalipun jarak berjauhan. Karena kekristenan tidak boleh berpisah. Bapak Ibu, khusus untuk remaja pemuda. Kami ini udah paten. Ya, udah paten. Pak Canyang mengakhiri rumah tangga setelah Ibu Harti berpulang. Ibu Ros mengakhiri rumah tangga setelah Pak Simanjuntak berpulang. Biarlah kita sampai maut yang memisahkan. Amin. Bukan karena perselingkuhan. Bukan karena yang lain-lain. Terakhir, jagalah supaya uang tidak menguasai kita. Ayat 5-6. Ini saya percepat. Nanti akan dibahas pada khotbah-khotbah berikutnya. Uang itu penting nggak Bapak Ibu? Sangat penting. Bapak Ibu makan di warteg. Habis makan pulang. Selesai. Bilang terima kasih ya. Nggak bayar, diteriakin maling. Harga nasi sepiring paling 10.000, 15.000, di Mangga Besar tuh bisa 20 lebih. Ya, di warteg. 15 paling kurang. Ya. Gara-gara 15.000 katakanlah begitu, berobatnya beratus-ratus ribu. Semua pakai uang. Pak, saya nggak pakai uang sekarang. Pakai apa? GoPay. Ya, itu tetap juga pakai uang, Bapak Ibu. Saya nggak pakai uang sekarang. Pakai aplikasi. Tetap aja kalau nggak ada uangnya di aplikasi. Nggak bisa pesan makanan. Biarpun udah lapar. Nggak bakalan bisa. Uang. Jadi maksudnya di sini, jangan dijadikan uang Tuhan kita. Jangan uang yang menguasai kita, tapi kitalah yang harus menguasai uang. Saya ulang ya, sebagai penutup, karena saya udah kepanjangan ini. Jangan sampai uang menguasai kita, tapi kitalah yang harus menguasai uang. Itu konsep kekristenan. Karenanya cari uang. Gunakan uang dengan benar, dengan tepat. Jangan untuk perkara yang sia-sia, apalagi zaman sekarang ini.
dengan segala macam diskon di handphone ya. Anak saya yang kecil itu aja udah mulai, tadi Pak Apris udah tahu. Pak, saya belikan kalung. Kalung apa? Kalung salib. Ya nanti kita cari. Tapi yang nyala katanya itu. Ya tadi ya Pak Apris ya. Oke, yang nyala. Bukan yang berapi ya Bapak Ibu. Tapi yang kalau dipancar malam dia mengeluarkan cahaya maksudnya. Carilah di Shopee, coba. Karena yang tahu aplikasi dan menggunakan aplikasi Shopee gitu ya, belanja di Shopee maksudnya, itu istri saya, Debbie. Saya belum pernah Bapak Ibu sampai hari ini. Ya. Tapi buku pernah, tapi bukan di Shopee. Saya lihat memang saya perlu buku itu. Dan saya pernah pesan juga lewat Pak Matius ya, Pak Matius, beberapa buku masih kuliah S2 itu. Beli. Mentang-mentang duit banyak, mentang-mentang ada diskon, mulai tekan. Pagi pesan apa? Siang pesan apa? Sore pesan apa? Makin banyak barang yang datang, makin senang. Padahal barangnya belum dipakai. Modelnya sama, jenisnya sama. Cuman beda harga. Beli lagi. Akhirnya babak belur. Terbatas. Harus pandai-pandai membelanjakan uang. Tapi pandai juga cari uang. Tapi jangan uang yang ngatur kita. Kita yang harus ngatur uang. Jadi jagalah supaya kasih persaudaraan tetap baik. Jagalah supaya perkawinan kita, rumah tangga kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jagalah supaya uang tidak menguasai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama katakan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan kita.
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dalam segala situasi dan keadaan yang diperhadapkan kepada kami. Karena bersyukur adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan, pembelaan Tuhan. Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi yang tidak baik menurut kami, tetapi itu sesungguhnya baik menurut Tuhan. Kami dibawa dalam sebuah proses supaya kami makin mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini juga kami simpan dengan baik, kami lakukan dalam kehidupan. Dan bersyukur untuk setiap yang ambil bagian dalam pelayanan telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan bela itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saat ini kami mau berdoa untuk sidang jemaatmu dalam kelemahan tubuh atau yang ada dalam sakit penyakit. Kami berdoa untuk anak Pak Amin, Grace, yang kami dengar juga dalam keadaan kurang sehat. Tolonglah Tuhan, supaya anak ini boleh dipulihkan kembali, sehat kembali. Kami berdoa juga untuk Yosil, anak dari Pak Yohanes pasca jatuh, dalam perawatan pemulihan. Tuhan campur tangan, supaya bagian yang luka segera boleh sembuh dan ia kembali bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Tony. Kami terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kami lihat tidak ada perkembangan yang berarti, tapi tetap kami bersyukur Pak Tony masih bisa berjalan. Karenanya bagi yang saraf-sarafnya yang belum tersambung atau belum pulih, kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya Pak Tony juga mengalami pemulihan bagian tubuhnya, bagian sarafnya yang terganggu pasca jatuh. Kami berdoa untuk plat yang terpasang di tubuhnya, supaya baik-baik saja. Kami berdoa untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini, yang sudah kuliah dan yang akan berkuliah. Ada Yapet, ada Bima, ada Erni, ada Debbie, dan akan disusul oleh Audi. Tuhanlah yang menolong mereka dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tuhanlah yang menolong mereka dalam menyelesaikan studinya nanti, termasuk pembiayaan dan masuk dalam dunia kerja. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga anak-anak dari sidang jemaat-Mu yang beranjak ke jenjang SMK, dari SMP, SD ke SMP, TK ke SD. Campur tangan Tuhan, supaya anak-anak ini memiliki kecerdasan, kemampuan belajar. Biarlah mereka memiliki pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan anak-anak seusia mereka, karena mereka ada di dalam Tuhan. Biarlah mereka ini seperti Daniel, mereka memegang prinsip dalam hidup dan menghidupi imannya, karena lewat iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan benar-benar berhikmat. Mereka dapat membedakan mana yang salah dengan yang benar dan memilih yang benar. Mana yang baik dan yang tidak baik, mereka memilih yang baik. Dan mereka mulai berpikir bagaimana mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang lebih sulit daripada sekarang ini. Penuh dengan persaingan, hanya orang-orang yang memiliki kesiapan yang akan unggul, yang akan eksis. Kami tidak menghendaki anak-anak sidang jemaat-Mu. Anak kami tidak eksis. Anak kami bawa dalam doa, cucu-cucu sidang jemaat-Mu menjadi sosok-sosok yang takut akan Tuhan, diberkati untuk memberkati. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami orang tua tetap sehat. Apa yang kami usahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Lebih dari itu, kami memohon supaya kami membangun hubungan pribadi dan bersama-sama dengan Tuhan. Lewat doa kami yang disiplin, lewat pembacaan Alkitab yang disiplin. Tolonglah kami, supaya kami tidak tercemar. Tidak seperti perempuan yang bodoh, tetapi jadikan kami seperti perempuan yang bijaksana. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kami ditemukan dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, taruh di hati kami, di pikiran kami, untuk mulai mendoakan supaya GKRI Epifania sekali waktu punya pos, punya cabang dari tempat yang kecil ini. Kami ingin berekspansi, kami ingin menangkap keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, GKRI Epifania boleh membuka pos-pos baru dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba berdoa untuk kami semua,
dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu yang akan datang. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan si jahat. Tutup bungkus kami dari panah api si jahat. Di dalam nama Yesus, kami ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam bekapan-Mu, ada di dalam berkat-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Dan kami berdoa untuk komisi wanita yang akan beribadah. Tolonglah supaya ibadah yang dilangsungkan juga berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dan Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.